Iya, minta tolong share screen-nya ya. Oke. Oh, iya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini siang waktu Indonesia dan pagi hari waktu Belanda kita masih berkesempatan untuk bertemu kembali di ruang online mengaji bersama kitab Syekh Ali Jum'ah yang berjudul Al-Bi'a wal Hifat 'alaiha min Mantur Islami. Semoga ngaji kita pada hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai majelis yang penuh barokah, ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari tentu secara bertahap semaksimal mungkin. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadirat Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat uzma di hari akhir. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai mengaji, seperti biasa, mari kita membaca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah ini kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, kepada semua orang tua kita, guru-guru kita yang sudah meluangkan waktu untuk mengajari kita sejak kecil sampai saat ini, dan juga khususnya mu'allif hadal kitab Syekh Ali Jum'ah, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin sholihah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih. Kita sampai mana, Mas? Wa yulahazu ini. Nggih, nggih. Wa yulahadu nggih. Oke. Mungkin scroll ke atas dulu. Di ayat yang kedua itu ayat yang mana yang dimaksudkan? Ini ja'ilun fil ardi khalifah itu enggak? Ya, oke. Oke. Ya, ayat tentang khilafah. Ya, boleh turun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yulahazu fil ayati asaniyati ma ja'a fiham fi min dzikril khilafati wal ardi wal haqqi. Fal haqqu wallahu subhanahu wa ta'ala. Wal haqqu huwa alladhi qama alaihi al khalqu. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala lam yakhluq syai'an abasan aw la'iban. Qala ta'ala wa ma khalaqna samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Lau aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun. Di ayat kedua yang disebutkan ada di atas ya tentang penciptaan manusia sebagai khalifah, maja fiha ada sesuatu, maja sesuatu yang datang fiha di dalam ayat min dzikril khilafah berupa deklarasi atau penyebut ya deklarasi dari Allah bahwa Allah akan menciptakan manusia sebagai khalifah. Kemudian Allah juga menyebutkan al-ard, bumi, wal haq dan juga al-haq. Hak ini dalam arti yang maha benar, yang dimaksud adalah Allah, bisa juga dalam arti kebenaran, ya. Jadi ada dua dimensi. Falhaku huwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Falhaku maka zat yang maha benar itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Walhaku huwa dan Allah yang maha benar ini waladhi ialah zat alladhi yang koma berdiri alaihi atas hak al khalqu penciptaan ya. Yang dimaksud dengan al haqqu
itu adalah zat yang maha benar, adalah Allah yang menciptakan manusia, yang menciptakan ya segala sesuatu yang ada di bumi ini. Fa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha suci Allah, lam yakhluk, tidak menciptakan siapa Allah, syai'an, sesuatu, abasan, dalam keadaan sia-sia, wala au laiban, atau eh, bermain-main. Jadi Allah menciptakan sesuatu dengan gurau gitu ya. Udah ciptakan aja lah batu tanpa tanpa makna, atau batu tanpa tujuan. Batu sia-sia, nggak ada. Semua yang diciptakan oleh Allah di alam raya ini semua punya fungsi masing-masing. Nah, terkait fungsi ini tentu yang menjadi tugas kita sebagai khalifah itu untuk mencari. Ada sesuatu yang memang fungsinya itu dengan mudah bisa kita ketahui. Tapi ada juga benda-benda yang kita sendiri nggak tahu fungsinya sebetulnya apa sih, sampai kemudian kita menemukan eh, fungsi atau kita sebut sebagai hikmah ya dalam bahasa yang lebih umum ketika kita mengalami sesuatu. Ketika kita mengalami misalnya ini, apa sih Allah fungsinya Allah menciptakan semut, nggak ada fungsinya, ganggu banget semut itu gitu kan, bikin gatel lah, gigitnya mengganggu dan seterusnya. Tapi sebetulnya kalau kita kemudian berpikir lebih jernih, lebih jauh, tidak hanya sekedar menggunakan perspektif kita sebagai manusia dan semut sebagai binatang kecil, yang kecil sekali gitu ya, seperti tidak ada maknanya. Kalau kita mau berpikir lebih jauh, lebih dalam, sebetulnya kita bisa paling tidak mengambil satu hikmah bahwa dengan adanya semut yang sampai muncul di rumah kita itu sebetulnya pertanda bahwa rumah kita kotor. Berarti kita harus menjaga kebersihan. Kalau misalnya, wah saya udah bersih setiap hari saya pel misalnya, oh ternyata ada remah-remah makanan misalnya yang itu terselip di sela-sela natnya, apa namanya, keramik misalnya, atau antara sela antara keramik dengan tembok misalnya. Nah itu berarti dengan Allah mengirim semut, kemudian kita tahu, oh ada sesuatu yang renggang ini antara keramik dengan tembok, kan harus segera ditambal karena kalau enggak itu menjadi rumah semut, bahaya. Semut itu menggerogoti, kan semut itu ini ya ada persamaannya dengan rayap. Kalau rayap itu kan memakan memakan kayu, bahkan sekarang rayap itu tidak hanya kayu, semen pun kadang dimakan gitu. Nah, semut juga demikian rupa, dia mengambil membuat lobang-lobang di antara pasir dan semen itu sehingga rontok. Saya mengalami sendiri di rumah saya itu ada satu bagian lobang listrik itu yang dibenerin seperti apapun nggak bisa karena di dalamnya ternyata ada rumah semut. Nah ini kan berarti keberadaan semut tadi memberi tanda ada yang nggak beres nih dengan bangunan rumah kita. Harus segera diperbaiki, dicari celahnya di mana, segera ditambal supaya tidak semakin meluas kerusakannya yang jika dibiarkan dalam jangka panjang bisa merusak konstruksinya, bisa kemudian membahayakan penghuninya gitu ya. Nah, ini kita bisa tahu sejauh itu ketika kita mengalami sendiri sesuatu yang di luar jangkauan pikiran sederhana kita gitu. Ini sebetulnya sama Allah sudah dideklarasikan, disampaikan bahwa tidak ada satupun makhluk yang diciptakan oleh Allah itu dengan sia-sia, dengan main-main. Semua punya fungsi. Nah, kita yang bertugas untuk mencari fungsi, mencari hikmah dari penciptaan segala sesuatu yang ada di alam raya ini. Oke, ya. Oke, ayat itu tidak saya terjemahkan ya, tinggal Mas-mas dan Mbak-mbak lihat di Al-Quran terjemahnya. Kemudian qala ta'ala, berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, afa hasibatum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un, fata'ala Allahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Afa hasibatum, apakah kalian menyangka annama khalaqnakum, bahwa kami Allah menciptakan kalian itu dengan sia-sia. Ini pertanyaan retorik dari Allah kepada kita semua, kepada manusia. Apakah kalian menyangka bahwa aku menciptakan kalian ini sia-sia tanpa guna gitu? Annakum ilaina la turja'un, bahwa kalian gak akan kembali untuk mempertanggungjawabkan perilaku kalian terhadap kami, kata Allah. Fata'alallahu al-malikul haq. Sungguh maha tinggi, maha suci Allah,
Al-Malik yang maha berkuasa, Al-Haq yang maha benar, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia, Rabbul Arsyil Azim, Rabbul Arsyil Karim, maaf, yang menjadi Rob. Rob itu Tuhan penguasa, pengatur ya, segala yang ada di arsh, di bumi ini, di alam raya ini. Fallahu, maka sesungguhnya Allah subhanahu maha suci wa ta'ala dan maha tinggi siapa Allah. Indama ja'ala Dawuda khalifatan fil ardi. Indama ketika ja'ala menjadikan siapa Allah Dawuda, Nabi Dawud khalifatan sebagai khalifah fil ardi di bumi. Talaba minhu al hukma bil haqqi. Allah itu meminta, jadi Allah menunjuk Nabi Daud sebagai khalifah, tapi juga ada perjanjian antara Allah dengan Nabi Daud. Apa perjanjiannya? Talaba minhu al-hukma bil haqqi. Allah meminta kepada Nabi Daud untuk menjadi pemimpin, karena khalifah di situ menjadi pemimpin bagi umatnya Nabi Daud, dalam konteks Nabi Daud ya, pada saat itu Allah menjadikan Nabi Daud sebagai khalifah, tapi dengan syarat bahwa engkau, wahai Daud, harus memimpin rakyatmu dengan al-haq, dengan kebenaran. Talaba minhu al-hukma bil haqi, dengan kebenaran, dengan keadilan. Wal haqqu muradiful adli was salah wa diddu al-abathi wal la'bi wal fasad. Yang dimaksud dengan hak itu apa? Bahwa Allah meminta Nabi Daud untuk menjadi pemimpin yang berperilaku hak. Hak itu artinya apa? Muradiful adli, sama dengan maksud dari hak itu adalah al-adlu, bersifat adil, wasolah, berperilaku baik, tidak merusak. Ya, solah itu artinya tidak merusak. Wadidul abasi wal la'ab, bertentangan. Berarti kalau seorang pemimpin yang dia melakukan kebenaran itu dia berperilaku adil dan tidak merusak. Sebaliknya apa? Pemimpin yang tidak hak, yang tidak adil itu adalah pemimpin yang berperilaku abas, main-main, melakukan perilaku yang sia-sia, dan fasad, dan melakukan perbuatan fasad, kerusakan. Wa aslul mulki alladhi utiyahu utihi utiya utiya utiyahini utihi Dawudu al khalifatu wa al qiyam, besar dari kekuasaan kekhalifahan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Dawud itu adalah al qiyamu bil haq. Artinya di sini Allah ingin menunjukkan bahwa ada antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Daud. Kamu aku jadikan khalifah, tapi dengan syarat kamu harus berperilaku hak. Nah, ini ada transaksi. Jadi kalau tidak bisa berperilaku hak, berarti Nabi Daud tidak bisa menjadi khalifah. Gitu. Walidzalika aqabahu biqaulihi. Buktinya apa? Bahwa ada transaksi di sini antara Allah dengan Nabi Daud. Pada ayat berikutnya, Allah kemudian menjelaskan sesuatu lagi, apa? Wala tattabi'il hawa. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Wal hawa huwa al-janib alladhi dhahara lil malaika awalan fi khalqi Adam. Fakana hukmuhum ala al-insan bi annahu sayufsidu fil ardi wa yafsiku dima wal haqqu huwa al-aqlu wal ilmu wa wal janib alladhi khafi 'anil malaikati awal al-amri. Wala tatabi'il hawa, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu. Apa hawa nafsu itu? Hawa nafsu itu adalah sisi negatif dari manusia. Nah, sisi negatif inilah yang muncul, yang dilihat oleh manusia ketika pertama kali Allah menunjukkan kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah di bumi. Nah, di situ malaikat melihat sisi hawa nafsunya. Sehingga kemudian malaikat interupsi, wahai Allah, apakah benar nih engkau akan menciptakan makhluk yang kemudian akan merusak bumi, akan melakukan pertumpahan darah di bumi gitu. Padahal kami ini malaikat sudah bertasbih kepadamu gitu. Apa betul nih engkau beneran gitu kan? Nah, hawa ini yang muncul pada saat itu sehingga
wajar kalau malaikat kemudian interupsi kepada Allah. Fakana hukmuhum alal insan bi annahu sayufsidu fil ardi wa yasfiku dima. Oleh karena itu kemudian karena yang nampak di mata malaikat saat itu manusia itu hawa nafsunya, yang nampak pada mata malaikat adalah hawa nafsunya, maka wajar kemudian ketika malaikat berprasangka nanti manusia akan melakukan kerusakan, akan menumpahkan darah di bumi gitu. Wal haqqu, sementara al haqqu yang tadi sudah di apa ya, ada transaksi antara Allah dengan Nabi Dawud, itu adalah berperilaku hak, berperilaku adil. Apa al-haqqu itu selain perilaku adil dan sholah tidak merusak? Al-haqqu huwa al-aqlu wal ilmu. Al-haqqu ini yang dimaksud dengan hak di sini juga bermakna akal dan ilmu pengetahuan. Wa huwa al-janib alladhi khafiya 'anil malaikati awal al-amri. Kebenaran ini, akal dan juga ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, itu pada saat penciptaan Nabi Adam pertama kali nggak nampak. Khofia, tidak muncul, tidak nampak di mata para malaikat gitu. Ini disembunyikan oleh Allah. Barulah kemudian ketika Allah menjawab instruksi dari malaikat, apa benar ya Allah engkau akan menciptakan manusia yang akan begini, begini, begini. Kemudian Allah menjawab bahwa mereka manusia itu sudah diajari oleh Allah ilmu pengetahuan yang kalian tidak tahu. Nah, itu ya. Jadi di sini apa namanya? Saya hari Jumat ingin menunjukkan kepada kita makna hak. Makna hak itu apa? Jadi ada transaksi antara yang pertama, maaf, yang pertama al-haqqu itu adalah zat yang maha benar. Yang kedua, al-haqqu itu adalah perilaku baik yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, baik dan tidak menyebabkan kerusakan yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, seorang khalifah. Maka ini adalah indikator yang melekat pada seorang khalifah. Jika seorang manusia, meskipun contohnya di sini secara sempit ya, itu dalam kasus Nabi Daud, ada transaksi antara Allah dengan Nabi Daud, engkau jadi khalifah, tapi dengan syarat harus berperilaku hak. Hak itu apa? Adil, tidak merusak, dan seterusnya. Tapi sebetulnya maknanya berlaku umum untuk kita semua sebagai manusia yang mengaku sebagai khalifah Allah. Kita ini semua kan khalifatullah fil ard. Supaya kita benar-benar menjadi khalifah Allah di bumi, ya harus berperilaku hak. Nah, hak itu apa? Al-adlu wassalah, berperilaku adil, sholah tidak merusak gitu ya. Dan kemudian al-haqqu juga bermakna kita punya menjadikan ilmu pengetahuan dan akal kita ini sebagai media untuk kemudian mengeksplorasi ayat-ayat Allah di bumi ini supaya kita tetap berpegang teguh pada hak, pada kebenaran, pada keadilan, dan tidak berperilaku merusak. Wa qad amarallahu subhanahu wa ta'ala an-nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yahkuma bil haqqi wal qisti li'anna dzalika tariqul mahabbati wal qurba minallah. Qala ta'ala wa in hakamtum fahkum bainahum bil qisti innallaha yuhibbul muqsitin. Wa qad amarallahu, dan sungguh telah memerintahkan Allah, siapa Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi Allah, an-nabiyya kepada Nabi Muhammadan, rupane badalnya ini ya Nabi Muhammad. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk apa? An yahkuma, untuk menghukumi atau untuk memimpin bil haqi, dengan kebenaran, wal qisti, dan keadilan. Qistun itu adil. Li'anna dzalika, kenapa pemimpin itu harus berpegang teguh pada kebenaran, keadilan, pengetahuan, ya, akal sehat, dan seterusnya. Li'anna dzalika, karena sesungguhnya al-haqqu wal qistu tariqul mahabbati, adalah jalan menuju maha Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa in hakamtum, dan jika wa in hakamta,
Dan jika engkau memimpin, fahkum, maka hendaklah engkau memimpin bainahum, dengan di antara mereka, bil qisti, dengan adil. Atau bisa juga secara lebih sempit, hakama ini juga berarti mengadili. Kalau ada yang berseteru dan engkau akan mengadili di antara kelompok-kelompok yang berseteru, maka hendaklah engkau mengadili dengan kistun, dengan adil ya. Inna Allah, sesungguhnya Allah, yuhibbu, ialah mencintai siapa Allah, al muqsitina, kepada orang-orang yang berperilaku adil. Jadi kalau misalnya ada pemimpin yang kemudian melakukan eh, apa, perilaku yang fasad, yang merugikan, tidak hanya merugikan manusia, tapi juga merugikan makhluk-makhluk Allah yang lain, merugikan apa namanya, bumi ya, tidak punya perspektif eco justice, maka sebetulnya mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita jadikan pegangan, apalagi ini zamannya pilkada ya, teman-teman. Kalau di Belanda mungkin nggak bisa menyalurkan hak pilihnya, tapi yang sedang ada di Indonesia, eh, salah satu cara kita untuk mengetahui, karena sebetulnya pemimpin-pemimpin yang pilihan-pilihan pemimpin yang dihadapkan pada kita itu, kita nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kita hanya menilai dari berbagai indikator-indikator yang ada pada diri mereka selama ini, gitu kan. Nah, salah satu yang bisa kita jadikan patokan adalah bahwa kalau mereka itu perilakunya selama ini apa namanya, merugikan, baik merugikan manusia, merugikan diri sendiri, keluarga manusia, alam raya, dan seluruh makhluk Allah yang ada di bumi ini, maka pemimpin yang semacam ini sesungguhnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak tidak layak untuk kita pilih. Yang nomor tiga, wasiyadatul insani alal kauni siyadatu intidabin walaysat siyadatu tamallukin wa tasallutin mutlak. Fal insanu qaimun bima yaqumu bihi al muwakkal min al hifzi wa riayati wa dzalika mafhumul khilafah alladhi jaa bihi al Islam. Siyadatul insan, uh, manusia, kekhalifahan, siada itu maksudnya sayyid ya. Bahwa manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai sayyid itu kan yang ada di depan, yang memimpin, yang berkuasa. Maksudnya menjadi sayyid, menjadi khalifah itu adalah siyadatu intidab, bahwa manusia itu menjadi wakil, naib. Intidab itu nadbun, menjadi wakil dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti kemudian Allah tidak bisa menjaga alam raya ini dengan kuasanya, sangat bisa. Sangat bisa kalau Allah berkehendak semuanya dijaga hijau, kemudian sungai-sungai semuanya bersih, dijaga gitu. Allah bisa, tapi kemudian manusia didatangkan untuk kemudian apa namanya, Allah jadikan mereka sebagai wakil dari Allah secara langsung untuk bisa melakukan sesuatu yang apa namanya, melakukan sesuatu yang dari perilaku itu Allah menilai sejauh mana manusia bisa melaksanakan tanggung jawabnya sebagai khalifah. Jadi kan kita ini mukallaf, mukallaf itu kan punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita, kita ini punya hak pilih untuk berperilaku eh, apa namanya, bertanggung jawab, atau kita berperilaku apa namanya, ya tidak bertanggung jawab ya, pengecut misalnya, atau tidak berperilaku adil, tidak 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 bermaksiat lah pada pada terma umumnya. Jadi kita ini ketika kita menjadi mukallaf, Allah itu sebetulnya punya, ada aturan-aturan yang seharusnya kita taati, ada aturan-aturan yang harus kita tinggalkan, ada yang harus kita kerjakan, ada yang harus kita tinggalkan. Tapi di situ dengan akal pikiran yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai sebuah software yang ada dalam diri kita, itu di situ kita dikasih pilihan antara menjadi hamba yang solih
yang taat kepada aturan-aturan Allah atau hamba yang toleh yang bermaksiat. Nah, di sini dalam konteks posisi manusia sebagai khalifah, khalifah ini sebagai wakil Allah untuk kemudian melakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Apa sebetulnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah ingin semua makhluk yang ada di bumi ini melihat keberadaan Allah, ayah tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di bumi ini. Maka kalau misalnya kemudian kita tidak bisa melaksanakannya dengan baik, dengan terus saja merusak, sehingga kita sebagai makhluk Allah itu kemudian tidak bisa melihat keindahan atau keberadaan Allah di sana, ya berarti kita gagal menjadi khalifah. Tidak bisa menjadi wakil Allah di bumi ini. Ini makna khalifah. Jadi makna siadah itu adalah siadatu intidab, bukan siadatu tamaluk. Bukan berarti kemudian kita diberi kuasa secara mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala atau tasallut, hak mutlak untuk berkuasa, bukan itu. Fal insanu maka adapun manusia qaimun ialah berdiri atau bertanggung jawab bima yakumu bihi al muwakkal atas sesuatu yang menjadi kewajiban muwakkal, wakil. Tanggung jawab kita ini hanya wakil dari Allah. Allah menginginkan apa? Allah menginginkan kita semua melihat keberadaan Allah di bumi ini dengan ayat-ayat kauniyahnya. Kan? Minal hifdzi wa riayah. Bentuknya apa tanggung jawab kita? Al hifdzu menjaga wa riayah dan ya caring ya. Menjaga eh, dan merawat. Hifdzu itu menjaga, riayah itu merawat. Wa dzalika mafhumul khilafah. Itulah makna dari khilafah alladzi jaa yang jaa datang bihi dengan mafhumul khilafah ini al-islamu apa? Islam. Jadi yang dimaksud dengan khilafah dalam Islam itu adalah bahwa manusia itu punya tanggung jawab, punya kewajiban sebagai wakil Allah di bumi. Bukan berarti menjadi khalifah itu manusia punya apa namanya? Punya kuasa penuh atas alam raya ini. Walidhalika dan oleh karena itu fal insanu maka adapun manusia mas'ulun ialah dimintai pertanggungjawaban anil amanati atas amanah allati hamalaha yang hamala menanggung siapa manusia kepada amanah. Jadi manusia itu akan diminta pertanggungjawaban atas amanah yang ada di pundaknya. Mas'ulun an ihsanihi wa itqanihi au isaatihi wa ifsadihi. Mereka akan diminta pertanggungjawaban apakah mereka berperilaku baik, ihsan, wa itqon dan berperilaku detail, teliti, menjaga, au uh, isaah wa ifsad atau sebaliknya. Apakah mereka berperilaku buruk, merusak gitu. Ini sama-sama dimintai pertanggungjawaban. Qala ta'ala, qala berfirman, ta'ala siapa Allah ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah adalah alladzi zat khalaqa yang menciptakan zat alladzi al mauta menciptakan kematian wal hayata dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum untuk mengetahui, untuk menilai siapa alladzi kum kepada kalian menilai ahsanu amala siapa ayyukum siapakah di antara kalian semua ahsanu amala yang paling baik amalnya wahwa dan adapun alladzi atau Allah al-aziz ialah zat yang maha mulia al-ghafur dan maha mengampuni. Waqala dan berfirman Ta'ala siapa Allah Ta'ala fi nafsi surah di surat yang sama di surat Al-Mulk maksudnya bayanan penjelasan lil ihsan atas konsep ihsan fil amali dalam perilaku manusia. Apa yang dimaksud dengan ihsan itu? Huwaladzi huwa adapun Allah ialah zat alladzi yang ja'ala menjadikan siapa Allah lakum bagi kalian semua al-ardo bumi ini zalulan dalam keadaan tunduk. Jadi bumi ini ditundukkan untuk kita semua. Famshu fi manakibiha maka berjalanlah kalian semua fi manakibiha di atas bumi ini wa kulu min rizki dan makanlah kalian
min rizkihi, dari rizki Allah, wa ilaihi, dan ialah kepada Allah an-nusyur, tempat kembali. Jadi kita ini dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakan bumi ini Allah menundukkan bumi ini untuk kepentingan manusia dan kita diminta untuk mencari rizki yang ada di bumi ini. Sebentar, baterai saya mau habis. Faqad sakharallahu al-arda wa ja'alaha mudallalatan lil insan kay yastafida min khairatiha fawajaba 'alaiha. Di situ ya, baterai. Enggak, adik mau sebentar. Maaf. Faqad sakhara. Nah, makna ihsan itu apa? Yang dimaksud dengan ihsan? Faqad sakharallahu, maka sesungguhnya telah menundukkan Allahu, siapa Allah, al-ardo, kepada bumi, wa ja'alaha, dan menjadikan siapa Allah kepada bumi, mudhallalatan, dalam kondisi tunduk, lil insan, untuk kepentingan manusia. Tapi apa yang kemudian yang harus dilakukan? Penjelasan dari ayat di atas ya. Kai yastafida min khairatiha, agar manusia bisa mengambil manfaat dari resource yang ada di bumi ini. Fawajaba alaihi al-amalu was-sa'yu litahsili naf'iha wal islahi fiha. Fawajaba, maka wajib, alaihi, bagi manusia, al-amalu, untuk bekerja, wasa'yu, dan berusaha, litahsili naf'iha wal islahi fiha, untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan, wal islahi fiha, dan untuk terus memperbaiki. Jadi yang dimaksud dengan ihsan itu apa? Ihsan itu di sini dalam konteks hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan bumi, bahwa kita yang pertama kita tahu bahwa Allah telah menyiapkan segala sesuatu, kebutuhan kita ini semuanya sudah ada di bumi. Tapi untuk mencapainya, untuk mendapatkannya, kita harus berusaha, harus bekerja. Jadi rizki itu oleh Allah memang sudah dicatat, rizkinya A berapa, rizkinya B berapa. Tapi bagaimana rizki itu sampai ke kita, itu betul-betul bergantung pada sejauh mana kita berusaha. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses sa'yun, dalam proses ikhtiar mencapai rizki itu harus dibarengi dengan apa yang namanya islah, berperilaku baik dan tidak merusak. Islah itu diddul fasad ya, diddul ifsad. Jadi ini yang dimaksud dengan ihsan. Kita ini ikhtiar mencari rizki, tapi dalam proses mencari rizki jangan sampai merusak bumi. Nah, itu yang dimaksud dengan ihsan. Wa qad jaa fi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yu'akkidu ala ahammiyatil amali binisbati lil insan wa ahammiyatit tarbiyati ala al manhaj alladhi yamnahul insana al azma wal quwwata wal karamata fi hayatihi bistihdaihi subulal amali asyarif. Wa qad jaa, dan sungguh telah datang, fi sunnatin Nabi, dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam banyak hadis, maksudnya hadis ya, sunnah ini maknanya umum. Yang dimaksud di sini adalah beberapa hadis yang akan beliau nukil nanti. Apa yang ada dalam sunnah atau hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Sesuatu yuakidu, yang menegaskan, ala ahamiyatil amali, menegaskan pentingnya bekerja keras, binis batilil insani, bagi manusia. Jadi nggak boleh kemudian kita ini karena keyakinan bahwa rizki itu pasti kita, rizki kita itu sudah ada, kemudian tidak berusaha, itu nggak boleh. Udahlah, tidur aja, nanti juga rizki datang sendiri, makanan tiba-tiba datang sendiri, nggak bisa begitu. Ini nanti dihubungkan dengan konsep khalifah ya. Jadi Syahli Jum'ah itu ingin menjelaskan konsep khalifah secara global, tapi beliau menjelaskan sesuatu yang rinci dulu. Terkait kita harus bekerja, harus ikhtiar, dan seterusnya. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan diri kita sendiri, setelah itu baru kemudian dalam konteks yang meluas-meluas sampai bagaimana kemudian kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai khalifah untuk
menjaga untuk mewakili Allah, menjaga supaya bumi ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahamiyati tarbiyah 'alal manhaj, dan banyak juga hadis yang menjelaskan tentang pentingnya kita ini tarbiyah itu maksudnya proses mendidik dan berpendidikan 'alal manhaj, di atas manhaj alladzi yang yamnahu, memberi ruang al insana, kepada manusia, al azma, supaya manusia itu punya azam yang kuat. Azam itu kan keinginan yang kuat, wal kuwah, dan kekuatan, kesehatan lahir batin, wal karomata, dan kemuliaan fi hayatihi, dalam hidupnya, bistihdaihi subulal amali syarif, dengan tetap menjadikan apa namanya, berpegang teguh ya, dengan hidayah, berpegang teguh pada contoh atau petunjuk bagaimana cara al-amal asyarif, untuk berikhtiar atau bekerja dengan cara yang mulia. Ini ada tiga hal yang menarik ya. Jadi dalam Islam, ketika seseorang berikhtiar menggapai rizkinya, itu yang pertama adalah azam, punya keinginan. Jadi harus punya semangat terus. Sebagai misalnya sebagai suami ya, setiap hari itu misalnya bekerja, ya azamnya adalah saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak istri saya, kan begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kekuatan, menjaga kesehatan lahir batin. Jadi nggak boleh orang misalnya dia bekerja kemudian lupa pada bagaimana menjaga kesehatan lahir batinnya. Workaholic misalnya, kerja, padahal kerja kantor itu eh, misalnya 9 to 4 ya, dari jam 9 sampai jam 4. Ya sudah secukupnya segitu. Jangan kemudian terus-menerus sampai ngambil lembur-lembur yang demi apa namanya, mendapatkan penghasilan lebih, sampai lembur sampai jam 11 malam, nyampe rumah pulang sampai jam 1, besok jam 2 atau jam 3 udah harus berangkat lagi misalnya. Itu nggak diperbolehkan dalam Islam. Kenapa? Karena harus seimbang antara azam yang kuat dengan kuah tadi, kekuatan lahir batin ini juga harus dijaga. Dan yang ketiga adalah karomah. Karomah itu kehormatan, harga diri. Jadi ketika kita bekerja, seringkali kita dihadapkan pada posisi yang kemudian di situ harga diri kita ini dipertaruhkan. Misalnya dalam konteks ini ya, kontestasi pemilihan ketua misalnya, atau apapun lah, penanggung jawab gitu ya. Banyak orang yang menanggalkan karomah ini. Harga dirinya ditanggalkan, yang penting sampai pada tujuannya, yang penting sampai pada apa namanya, kursi tertentu yang diinginkan. Ini nggak boleh. Jadi tiga hal ini harus melekat, tiga sisi yang harus ada secara bersamaan. Azam, jadi semangat untuk terus bekerja. Kuah, tetap menjaga kesehatan lahir batin. Yang ketiga, menjaga harga diri. Ini penting. Jadi jangan sampai kemudian nanti ketika apa namanya, mbak-mbak, mas-mas sudah dewasa, kemudian berada dalam pilihan-pilihan antara terus bekerja mencari uang, kemudian melalaikan kesehatan diri misalnya, atau menanggalkan harga diri gitu ya, itu nggak boleh. Ini adalah manhaj yang diajarkan dalam Islam. Tiga hal ini menjadi kunci penting. Nah, apa saja hadis-hadis yang dinukil oleh Syahli Jum'ah? Yang pertama, An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna rojulan, bahwa seorang laki-laki minal ansor, dari sahabat ansor, ata an nabiya, datang rojul tadi, an nabiya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yas'aluhu, dan dia bertanya, rojul tadi, laki-laki tadi bertanya hu, kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, faqala. Oh bukan. Yas'al yang bertanya ini berarti Nabi ya. Yas'aluhu yang bertanya ini Nabi kepada rojul tadi. Fakola, maka berkata siapa Nabi? Ama fi baitika syai'un, apakah ada sesuatu di rumahmu? Kola bala. Kola, berkata siapa rojul? Bala, iya,
ada, kita punya sesuatu. Apa apa yang dimiliki? Hilsun. Ismun lima yubesatu tahta hurri asyab. Hilsun itu daleman ya. Kalau sekarang mungkin ya inner baju tapi baju dalam, bukan baju luar. Pakaian tapi untuk di dalam gitu. Nalbasu ba'dahu wa nabsutu ba'dahu wa qa'bun nashrabu fihi minal ma. Wa qa'bun itu artinya qadahun min khashabin muqa'ar. Seperti ceret ya. Kamu punya barang apa di rumahmu kan begitu. Rasulullah kemudian menjawab, ya kita punya Hilson, punya mungkin kalau sekarang apa ya? Sebentar. Jadi seperti kalau zaman sekarang itu kan semuanya serba instan. Maksudnya baju daleman itu ya sudah terjahit gitu ya, ada lengan macam-macam gitu. Kalau dulu itu dalaman itu kayak misalnya orang pakai jubah, itu di dalamnya itu ada dalamannya bentuknya mungkin seperti jarik sarung tapi tidak terjahit gitu. Jadi seperti jariknya ibu-ibu itu. Tahu ya jarik ya? Nah, dia menjawab, laki-laki itu menjawab, kamu punya apa di rumah? Punya Hilson. Sebagian kami pakai, sebagian kita taruh di lantai untuk duduk gitu. Kami juga punya kokbun, apa namanya, teko ya. Nashrabu fihi minal ma yang kita gunakan untuk minum. Kola itini bima. Kemudian bersabda siapa Rasul SAW, itini bima, mana itu barang itu datangkan ke sini gitu. Fa'atahu bihima fa'akhadahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biadihi. Fa'atahu kemudian laki-laki tadi yang ditanya tadi datang membawa dua barang tadi, hilsun, ya kain lah ya gitu, kain dan apa namanya ceret atau gerabah gitu yang diminta oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian dibawa kepada Rasulullah. Kemudian fa'akhadahuma Rasulullah, kemudian diambil dua barang tadi Rasulullah SAW oleh Rasul biadihi dengan tangannya waqala. Man yashtari hadaini. Kemudian dua barang tadi ditawarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar beliau. Man yashtari hadaini. Siapa yang mau membeli dua barang ini? Qala rajulun ana akhudhuhuma bidirhamin. Ada yang nawar. Qala berkata rajulun seorang laki-laki, ana akhudhuhuma, saya menawar, saya ambil duanya itu deh dengan harga 1 dirham. Ya. Qala man yazidu ala dirham. Qala bersabda siapa Rasul SAW, man yazidu ala dirham. Siapa ini yang nambah di atas 1 dirham? Jadi beliau melelangkan gitu ya dua barang tadi. Marrota ini ausalasan bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Qala rajulun, kemudian ada yang seorang laki-laki yang berkata, ana akhudhuma bidirhamaini. Saya akan mengambilnya atau membelinya dengan 2 dirham. Fa'atauhuma iyahu, kemudian memberikan huma siapa Rasulullah SAW huma kepada dua barang tadi, iyahu kepada laki-laki terakhir yang menawar dengan 2 dirham. Wa akhoda ad-dirhamaini, dan Rasulullah SAW kemudian mengambil 2 dirham harga dari dua barang tersebut. Wa huma al-ansori, dan memberikan kepada rojul ansori yang pertama tadi, yang ditanya pertama, kamu punya barang apa kan gitu. Wakola, dan bersabda siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ishtari bi ahadi ma ta'aman fambidhu ila ahlika washtari bil akhir kuduman fa'tini bihi. Kudum huwa alatu an-nijaro. Rasulullah kemudian memberikan 2 dirham tadi kepada rojul ansori, laki-laki yang pertama. Jadi ini konteksnya hadis ini, eh, ada seorang laki-laki dari sahabat Ansor mengadukan kondisi ekonominya begitu ya. Tidak punya apa-apa, ini bagaimana, saya harus bagaimana kan ya Rasul, saya ini nggak punya uang, nggak punya ini, gimana menghidupi anak istri kan begitu. Kemudian Rasulullah bertanya, kamu punya apa di rumah? Saya punya kain yang biasanya kami pakai untuk baju dan biasanya juga kami pakai untuk apa namanya alas gitu ya. Dan juga kami punya gerabah untuk minum.
Kemudian dua barang tadi diminta oleh Rasulullah kemudian ditawarkan kepada orang lain. Jadi beliau ini memberi contoh bagaimana mencari rizki yang halal tanpa kemudian merendahkan harga diri. Ketika beliau kemudian mendapatkan harga 2 dirham atas barang yang dijual tadi, dilelang tadi, beliau berpesan, nih ambil 1 dirham, pulanglah yang 1 dirham belikan makanan dan berikan kepada keluargamu, dan yang 1 dirham pakai untuk membeli alat pertukangan. Ya, Fatini bihi, kemudian nanti kalau sudah beli, datanglah ke sini. Rasulullah ingin lihat. Fa'atahu bihi fashadda fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udan biyadihi summa qala lahu idhab fahtatib wabi' wala arayannaka khamsata asyri yauman. Setelah beliau membeli alat pertukangan, ya, kan beliau bilang nanti kalau udah beli alat pertukangan datang ke sini gitu ya. Fa'atahu bihi, beneran Rojul Ansori tadi, sahabat Ansor tadi udah beli ini, Rasul ini saya udah beli alat pertukangan, ini alatnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kayu, ya, memberi kayu kepada laki-laki tersebut. Waqala lahu idhab, sana pergi. Ini sudah punya alatnya, sudah punya barang modal untuk apa namanya dipakai untuk bekerja. Idhab fahtatib, pergilah. Kemudian kamu silahkan membuat kreasi dari barang ini, dari kayu ini dengan peralatan yang sudah ada, wabi, dan juallah. Dan aku nggak akan melihatmu selama 15 hari. Artinya udah, jangan kesini lagi sampai 15 hari. Ya. Fadha barojulu yahtadibu wa yabi'u faja'a. Oh, maaf, maaf. Jadi beliau itu memberi, bukan langsung memberi kayunya ya, memberi tali untuk kayu. Ut itu tali kayu. Dan beliau meminta supaya laki-laki ini, ihtatoba itu mencari hatop, mencari kayu untuk kemudian dijadikan apa namanya bahan mentah untuk bekerja dengan alat yang sudah dibeli tadi. Dan nggak usah ke sini kamu selama 15 hari. Pada barojulu, maka pergi rojulu, siapa laki-laki Ansori tadi, ya tatibu, mencari kayu, wayabiu, dan kemudian menjualnya. Faja'a waqad asoba asyrota darohim, dan kemudian datang setelah 15 hari dan sudah mendapatkan 15 dirham. Fashtaro bi ba'diha sauban wa bi ba'diha tu'aman. Kemudian dengan 15 dirham tadi, Rojul Ansori tadi bisa membeli baju dan juga to'am dan makanan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hada khairun laka min an taji'a al-mas'alatu nuktatan fi wajhika yaumal qiyamati. Innal mas'alata la tasuhu illa li thalathatin lidhi fakrin mudhi'in aw lidhi ghurmin mufdhi'in aw lidhi damin muji'in." Hada, ini lebih baik, khairun laka, ini lebih baik bagi kamu, min antaji al masa, daripada kamu meminta-minta. Nuktatan fi wajika, dengan kamu minta-minta tadi akan menjadi noda di wajahmu nanti di yaumil kiamah, di hari kiamat. Innal mas'alata, sesungguhnya meminta-minta itu latas luhu, tidak boleh, illa li salasati, kecuali bagi 3 kelompok. Siapa saja? Lidhi fakrin, bagi orang fakir, mudki'in, mudki itu al-fakru syadid, ya emang nggak punya apa-apa. Fakir sekali, sama sekali nggak punya modal, baik modal apa namanya barang ataupun fisik. Ada orang yang memang tidak punya modal barang, tapi secara fisik masih bisa bekerja, ya harus bekerja. Jangan kemudian meminta-minta, gitu ya. Jadi fakir yang mudki itu memang udah benar-benar nggak punya jalan keluar, nggak punya modal, nggak punya selain modal dalam bentuk barang, fisiknya juga tidak kuat untuk bekerja dan seterusnya. Yang jelas tidak bisa, tidak mungkin untuk bekerja, gitu ya. Aulidhi hurmin mufdi'in, atau orang yang punya hutang yang sudah bertumpuk-tumpuk. Jadi hutangnya itu sudah nggak tertolong lagi. Aulidhi damin muji'in, atau orang apa namanya yang punya
kondisinya sakit ya. Ini jadi orang yang darahnya itu menyakitkan. Ya, maksudnya dalam kondisi sakit. Sakit, nggak bisa bekerja, nggak punya modal. Ya ini memang mereka boleh dalam kondisi seperti itu untuk minta donasi. Tapi kalau kondisi kita, naudzubillah ya, semoga kita semua terhindar dari tiga kondisi ini. Kalau misalnya masih memungkinkan untuk bekerja, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tadi, ya bekerjalah, carilah uang. Ini kan tadi orang fakir sekali. Di rumah ada apa? Kondisinya mengadukan kondisi kemiskinannya, mengadukan kemudian ada apa di rumah? Ada itu kain sama ada apa namanya gerabah untuk minum. Ya itu bisa dijual. Selama bisa dijual ya itu ya jual. Setelah itu, setelah punya modal, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk bekerja yang sustainable ya. Jadi jangan sampai artinya apa? Jangan sampai kemudian kita pemasukan, misalnya pemasukan itu kan 2 dirham tadi, jangan semua dihabiskan untuk konsumtif. Sisakan untuk sebagai untuk modal, untuk bisa sustainable, untuk melanjutkan hidup. Itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Masalahnya fenomena saat ini kan orang itu kondisinya itu dikalahkan oleh gengsinya ya. Sebetulnya belum mampu beli mobil, tapi kemudian karena gengsi ya udah beli mobil, kemudian ternyata di tengah jalan justru dengan memiliki mobil ini semakin terpuruk, misalnya hutangnya banyak, nggak bisa melunasi cicilan mobil misalnya dan seterusnya. Itu nggak boleh. Jadi kita itu memang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk hidup realistis, apa yang kita punya, kemudian jangan dihabiskan semuanya untuk konsumsi. Harus disisakan sebagian dari rezeki kita sebagai modal untuk melanjutkan hidup kita esok hari. Nggak boleh meminta-minta ya. Itu mulia, lebih mulia kata Rasul SAW daripada meminta-minta. Dan meminta-minta itu hanya boleh pada tiga golongan tadi, benar-benar fakir atau punya hutang yang sudah tidak terhitung, nggak bisa lagi dilunasi, dan orang yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bekerja. Mbak, Wan Abi Hurairah dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'amin. Beliau melintasi atau melihat ya melewati subrati ta'am. Ma jumi aminat ta'am bila kail wal murad bit ta'am jinsul hubub al ma'kul. Jadi beliau itu melihat tumpukan makanan gitu. Fa'adakhala yadahu fiha. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke balik tumpukan tadi, misalnya kacang gitu ya. Di sini disebutkan itu hubub al-ma'kul, biji-bijian yang bisa dimakan. Jadi ada tumpukan biji-bijian, misalnya kacang lah, atau kacang hijau, atau apalah. Pokoknya ada tumpukan makanan gitu. Kemudian beliau, ini bentuknya seperti gunungan itu, gundukan gitu ya. Misalnya ditaruh di nampan ya banyak gitu. Kemudian Rasulullah SAW memasukkan tangan beliau di balik gundukan tadi. Fanalat asobi'uhu balalan. Fanalat dilalah ketika Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan jari-jarinya di bawah gundukan makanan tadi, kok nyentuh sesuatu yang basah. Fakola maka sabda siapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada ya sahibat to'am. Apa ini? Kok dalamnya ada basah nih ya sahibat to'am? Wahai orang yang punya makanan ini, penjual ya. Jadi dalam konteks ini beliau melihat ada penjual, menjual kacang misalnya, kacang goreng gitu. Di luarnya terlihat bagus, tapi kemudian Rasulullah ngecek bagian dalamnya kok ada yang basah, berarti ada yang busuk gitu ya. Kemudian Rasulullah bertanya, loh apa ini kok ada yang busuk? Qala asobatu sama ya Rasulullah. Dijawab oleh pemilik makanan tadi, yang penjual tadi, asobatu sama kehujanan ya, kehujanan wahai Rasul, ditimpa air dari langit, maksudnya kehujanan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala kemudian Rasulullah menjawab, afala ja'altahu fawqa ta'ami kayyun yarahun nas man ghasya falaysa minna. Afala ja'altahu, apakah engkau tidak bisa menjadikan membuat fauqot to'ami, membuat tutup di atas makanan itu ya rohunas supaya orang-orang ini bisa melihat. Jadi maksudnya
ini beliau meminta supaya yang pertama dikasih tutup supaya tidak kehujanan. Kemudian yang kedua, beliau meminta supaya ada transparansi. Jangan sampai pembeli itu dirugikan ketika penjual menimbangkan, misalnya mau beli sekilo, misalnya ditimbang, diambilkan, tapi ternyata ada sebagian barang-barang makanan tuh yang busuk dimasukkan dalam timbangan. Man ghasya, barang siapa yang berperilaku apa ghosyun itu curang ya, falaisa minna, falaisa minni, maka tidak termasuk golonganku. Nah, ini Rasulullah SAW itu tadi untuk menjelaskan tiga hal dalam bekerja itu, ada tiga hal yang harus kita jaga. Al-azmu, punya semangat, al-quwah, kesehatan, yang ketiga karomah, menjaga harga diri. Jadi kalau orang sampai berperilaku curang, berarti harga dirinya nggak ada. Dan itu tidak termasuk golongan Rasulullah SAW. Orang yang pedagang tadi punya azmun, dia punya semangat jualan, punya kuah, punya kesehatan, tetap bisa jualan. Tapi karomahnya hilang. Karena kenapa? Dia berbuat curang. Nah, itu nggak boleh. Maka tiga hal tadi harus tetap kita jaga ketika kita bekerja. Ya. Punya azam, punya semangat, punya kuah, sehat lahir batin, dan punya karomah, menjaga harga diri. Fada'watul Islami dakwatun ilal amali syarif. Maka sesungguhnya dakwatul Islam, dakwah Islam itu adalah dakwah ilal amali syarif, dakwah ilah untuk bekerja yang mulia. Kita diajarkan bekerja dengan cara yang baik. Warisalatuhu taqulu lil insan, warisalatu, dan sesungguhnya risalah Islam takulu, berkata, berpesan. Risalah Islam itu pesannya apa bagi manusia? I'mal wajtahid fit tanmiyati wal islah. I'mal, bekerjalah, wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah, fit tanmiyati, dalam untuk terus berkembang, wal islah, dan terus berbuat kebaikan, tidak merusak. Wa sayarallahu amalaka wa rasuluhu. Sesungguhnya nanti Allah akan melihat amalaka, perbuatanmu, wa rasuluhu, dan juga Rasulullah juga akan melihat. Tidak hanya Allah tapi juga Rasulullah. Wa satujaza alaihi, dan sesungguhnya engkau akan diberi balasan alaihi, atas amal dan ijtihad kalian. Walakin bisyarofin wa duni ghishin au khida'in. Tapi caranya harus bisyarof, dengan cara yang mulia. Waduna ghishin, dengan tidak dengan cara yang curang, au khida'in, atau penipuan. Fal amalu binaun. Sesungguhnya bekerja itu adalah seperti bangunan. Wasyarofu manhajun. Dan kemuliaan itu cara. Ini bangunan, bagaimana cara membangunnya itu dengan syarofnya tadi. Wal amalu, dan bekerja itu layakunu ijabian, tidak bisa menghasilkan sesuatu yang positif, in iftaqada syarafu wal amanatu, kalau sudah tidak ada ruh syarofnya, nggak ada caranya, nggak baik, maka amalnya tadi tidak akan berhasil gitu ya. Fal ghisyu yahdimu salama wa al istimaiyah. Fal ghisyu, maka sesungguhnya perilaku curang, yahdimu, ialah merusak, menghancurkan, assalam, kesejahteraan, al ijtimai, kesejahteraan sosial. Jadi perdamaian sosial, kondisi kohesivitas masyarakat, kohesivitas sosial itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana masyarakatnya berperilaku ketika mereka melaksanakan tanggung jawab mereka. Pak lurahnya misalnya, apakah dia tetap menjaga syarofnya atau dia berperilaku curang? Pak camatnya, Pak bupatinya, terus sampai ke atas. Dalam konteks yang lebih kecil, dalam rumah tangga, apakah bapaknya bekerja dengan cara yang halal, yang baik, memberikan makanan halal untuk anak-anaknya, tidak berperilaku curang, atau sebaliknya. Ibunya ketika memberi cara bagaimana memberi makan anak-anaknya, yang menyuapi makanan anak-anaknya, bagaimana cara dia menjaga rumah tangganya, atau jika ibu bekerja, apakah dia juga bekerja dengan cara yang baik. Itu semua berpengaruh pada kohesivitas rumah tangga. Dalam konteks yang lebih tinggi, dalam eh, cara perilaku masyarakat itu berpengaruh pada tadi apa namanya, kohesivitas atau kesejahteraan atau keamanan, keutuhan masyarakat secara umum.
Wa yuhliku al harakal iktisadiyah. Dan perilaku curang itu juga akan merusak tatanan ekonomi. Liyahdasihi halatan min aidami siqah baina al mutabayi'ain. Kenapa kok mengganggu ekonomi, mengganggu stabilitas ekonomi? Karena perilaku curang ini memunculkan apa namanya saling curiga ya bagi antara pelaku ekonomi, antara penjual dan pembeli. Kalau kedua belah pihak perilakunya perilaku curang ya, maka masing-masing juga saling mencurigai gitu. Dan ini akibatnya dampaknya sangat fatal karena bisa mengganggu stabilitas ekonomi. Kama yakdi ala salam an nafsi. Selain itu, jadi hanya dari perilaku yang curang tadi, dampaknya itu tidak hanya pada ketentraman sosial, tapi juga pada eh, ketahanan ekonomi dan juga assalam an-nafsi pada kondisi psikologis, pada kondisi mental, kesehatan mental. Bi isya'atil khaufi wal qalaq. Dengan kenapa kok sampai berhubungan dengan mental? Orang yang berperilaku ghish, yang berperilaku curang pasti hidupnya tidak tenang, ya. Jadi merasa takut terus, khauf, kolak, gelisah. Wa ilqaihi at-tawajjus warahbah bainan nas. Nah, ini bisa karena takut terus akhirnya saling curiga, saling apa namanya? Ya yang muncul adalah keburukan gitu. Wa kullu dzalika min madhahiril fasad fi hayatil insan dan semua itu adalah fenomena dari kerusakan kehidupan manusia. Ini hal-hal kecil tadi yang berhubungan dengan diri sendiri, dengan keluarga, dengan sosial, ya. Bagaimana konsep bekerja itu terdiri dari tiga poin, ya, apa namanya, azam yang kuat, kesehatan lahir batin, dan juga menjaga harga diri. Ini ditarik dalam konteks manusia sebagai khalifah, ini perannya sangat penting sekali. Artinya apa? Kalau kita ingin mendidik generasi muda, anak-anak kita ingin anak kita menjadi khalifatullah fil ard, benar-benar sebagai khalifah yang tadi dijelaskan bahwa khalifah itu harus melaksanakan hak tadi ya, tidak berperilaku merusak, tidak merugikan, kemudian menggunakan ilmu pengetahuan, berperilaku yang baik dan seterusnya. Kalau kita ingin anak-anak kita ini menjadi khalifah wakil Allah di bumi, maka ini dimulai dari bagaimana mendidik mereka dari hal-hal yang kecil supaya mereka ketika dewasa nanti mereka punya eh, integritas diri sebagai khalifah itu seperti apa, sehingga kalau mereka punya tanggung jawab yang lebih luas mereka bisa melaksanakannya dengan baik, bisa menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang bertanggung jawab. Saya kira itu, Mas. Ya, eh, kalau ada pertanyaan nanti via WhatsApp ya. Ini udah mau asar soalnya di Indonesia. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah kita ketemu lagi hari Ahad yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Matur saya nuwun. live ya. Nggih.